Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Inaya dengan NIM 23101107 dari kelas Ilmu Komputer 23C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai algoritma penjadwalan first come first serve atau biasa disebut dengan FCFS. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, karakteristik, keunggulan, kelemahan, dan cara kerja dari penggunaan FCFS ini. Dan yang pertama yaitu pengertiannya. FCFS atau first come first serve adalah salah satu algoritma penjadwalan yang sederhana dan fundamental dalam sistem operasi. Algoritma ini digunakan menentukan urutan eksekusi dari proses yang menunggu giliran untuk mendapatkan akses ke CPU atau sumber daya tertentu. Dalam algoritma FCFS ini, proses-proses dijadwalkan sesuai dengan urutan kedatangannya ke dalam antrian siap atau ready queue. Artinya, proses yang tiba terlebih dahulu di dalam antrian akan dilayani terlebih dahulu, sementara proses yang tiba belakangan harus menunggu hingga proses-proses yang datang sebelumnya selesai dieksekusi. Adapun karakteristik dari FCFS ini, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan. FCFS merupakan algoritma yang mudah diterapkan dalam sistem operasi. Penjadwalan proses hanya membutuhkan pengurutan proses berdasarkan waktu kedatangan tanpa perlu mempertimbangkan durasi eksekusi, prioritas, atau kebutuhan lain dari proses tersebut. Dan selanjutnya, pendekatan tidak primitif. FCFS bekerja secara non-preemptif. Artinya, setelah suatu proses mulai dieksekusi oleh CPU, maka proses tersebut akan dijalankan hingga selesai tanpa interupsi terlebih dari ada atau tidaknya proses lain yang lebih singkat yang mungkin menunggu dalam antrian. Selanjutnya, antrian FIFO, first in first out. FCFS sering digambarkan sebagai antrian tipe FIFO, di mana proses pertama yang datang adalah yang pertama dilayani. Antrian ini berlaku mirip seperti layanan pelanggan, di mana pelanggan pertama yang datang dilayani terlebih dahulu hingga selesai, dan selanjutnya pelanggan berikutnya dilayani sesuai urutan kedatangannya, dan selanjutnya tidak memperhitungkan prioritas atau durasi. FCFS hanya berfokus pada urutan kedatangan, tidak memperhatikan prioritas proses atau beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap proses. Ini bisa menyebabkan proses dengan waktu eksekusi panjang menghambat proses-proses yang lebih pendek atau proses ringan yang berada di belakangnya. Keunggulan FCFS atau first come first serve, yang pertama, implementasi yang mudah karena hanya memerlukan pengurutan berdasarkan waktu kedatangan. Algoritma FCFS ini lebih mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan algoritma yang lebih kompleks. Dan selanjutnya, tidak memerlukan informasi tambahan. FCFS tidak memerlukan data mengenai waktu eksekusi proses, prioritas, atau estimasi lainnya, sehingga lebih sederhana dalam hal kebutuhan data. Kelemahan FCFS. Adapun kelemahan dari FCFS ini, yang pertama, waktu tunggu rata-rata yang tinggi atau konvoy efek. Salah satu kelemahan besar dari FCFS adalah fenomena yang dikenal sebagai konvoy efek, di mana proses yang membutuhkan waktu eksekusi yang lama dapat menyebabkan proses yang lebih pendek
harus menunggu terlalu lama. Misalnya, jika ada satu proses dengan durasi panjang yang tiba lebih dulu, semua proses lain akan tertahan sampai proses ini selesai. Hal ini menyebabkan waktu tunggu rata-rata menjadi lebih tinggi, terutama untuk proses-proses yang lebih pendek. Selanjutnya, kurang responsif untuk sistem interaktif. Pada sistem operasi yang memerlukan respon cepat seperti sistem interaktif atau real-time system, FCFS kurang cocok karena tidak memberikan jaminan untuk proses-proses yang membutuhkan waktu eksekusi singkat. Dalam kasus ini, proses dengan durasi singkat bisa menunggu sangat lama, yang mengurangi efisien sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, kelemahan dalam optimalisasi. Karena bersifat non-preemptif, FCFS kurang optimal dalam pemanfaatan CPU, terutama ketika proses-proses yang lebih pendek yang dapat diselesaikan dengan cepat sementara proses yang lebih panjang sedang berlangsung. Oke, baik. Ini adalah bentuk dari Gantt chart dari tabel di atas. Yang pertama, mengapa di sini 0? Karena arrival time dari P1 yaitu 0. Dan mengapa di sini 4? Karena burst time dari P1 itu adalah 4. Kemudian P1 berjalan dan selama P1 berjalan masuklah P2 dan P3, di mana arrival time dari P2 itu adalah 5 dan burst time-nya adalah 7. Sedangkan P3 arrival time dari P3 yaitu adalah 3 dan burst time-nya adalah 2. Di sini kita akan mengeksekusi P pertama dulu. Jadi 4 ditambah 4 ditambah 0 hasilnya 4. Jadi kita taruh di sini. Jadi hasil eksekusi dari P1 itu adalah 4. Kemudian kita masuk ke P2, di mana burst time dari P2 di sini ada 7 dan masuklah P3 di dalam eksekusi P2, di mana burst time dari P3 di sini adalah 2. Kemudian kita akan mengeksekusi P2-nya terlebih dahulu. Jadi kita menambahkan burst time P2 dengan hasil dari proses P1. Jadi kita tambah di sini 7 ditambah 4 hasilnya 11. Jadi hasil dari proses P2 yaitu adalah 11. Dan selama proses 2 ini berjalan, masuklah P4, di mana arrival time dari P4 itu adalah 8 dan burst time dari P4 itu adalah 1. Kemudian di sini kita belum mengeksekusi P3-nya. Jadi kita tulis kita tulis P3-nya ke dalam proses P2 menuju P3. Di mana P3-nya di sini burst time-nya adalah 2 dan kemudian kita masukkan juga proses P4-nya ke proses P3 di sini. Di mana P4-nya di sini burst time-nya bernilai 1. Dan kemudian ketika P3, karena tadi sudah kita dapatkan proses P2-nya, sekarang kita jalankan P3-nya. Jadi ketika kita menjalankan P3-nya, P3 menuju P4, di sini kita eksekusi P3-nya dahulu, di mana kita tambahkan 11 hasil dari proses P2 ditambah burst time dari P3. Hasilnya adalah 13. Jadi P3-nya di sini sudah kita eksekusi, yang dimana hasilnya adalah 13. Jadi yang belum kita eksekusi adalah P4-nya. P4, proses dari P4 ini kita masukkan ke
proses P4 juga, di mana kita tulis P4 dan burst time dari P4 tersebut. Jadi burst time dari P4 yaitu kita tambahkan hasil dari proses P3 ditambah burst time dari P4 tersebut. Hasilnya adalah 14. Oke, untuk P2-nya di sini P2-nya ada arrival time. Arrival time-nya itu adalah 5 dan burst time-nya adalah 7 dan completion time-nya adalah 11. Untuk mencari turnaround time-nya di sini ada CT dikurang AT, berarti kita 11 completion time-nya tadi 11 kita kurang dengan arrival time-nya yang bernilai 5. Jadi 11 dikurang 5 sama dengan 6. Kemudian untuk mencari waiting time di sini ada turnaround time dikurang dengan burst time. Jadi tadi turnaround time-nya kan tadi bernilai 6. Kita taruh 6 di sini dan kita kurang dengan burst time yang bernilai 7. Berarti 6 dikurang 7 hasilnya adalah 1. Dan selanjutnya ada P3. Di sini arrival time dari P3 itu ada 3 dan burst time-nya adalah 2 dan completion time-nya adalah 13. Untuk mencari turnaround time dari P3 yaitu kita completion time kita kurang dengan arrival time, di mana completion time-nya tadi bernilai 13 dikurang dengan arrival time yang bernilai 3. Jadi 13 kita kurang 3 sama dengan 10. Dan untuk mencari waiting time-nya di sini ada turnaround time dikurang dengan burst time. Di mana tadi turnaround time-nya bernilai 10 dan burst time-nya di sini bernilai 2. Berarti 10 dikurang 2 sama dengan 8. Jadi kita sudah mendapatkan waiting time dan turnaround time dari P3. Kemudian lanjut dengan P4. Di mana arrival time dari P4 itu adalah 8 dan burst time dari P4 itu adalah 1 dan completion time-nya adalah 14. Jadi untuk mencari turnaround time dari P4, completion time kita kurang dengan arrival time, di mana completion time-nya bernilai 14 dan arrival time-nya bernilai 8. Berarti 14 kita kurang dengan 8, hasilnya adalah 6. Kemudian untuk mencari waiting time dari P4 yaitu turnaround time kita kurang dengan burst time, di mana turnaround time tadi bernilai dengan 6 dan burst time-nya di sini bernilai 1, berarti kita kurang 6 dikurang 1 hasilnya 5. Itulah tadi di mana kita mencari turnaround time dan waiting time dari P1, P2, P3 dan P4. Baik, di sini kita akan mencari rata-rata dari P1, P2, P3 dan P4. Jadi kita tulis di sini average turnaround time sama dengan kita tulis di sini hasil dari tadi sebelumnya. Ya, mengapa kita taruh 4 di sini? Karena prosesnya ada 4. Jadi kita taruh di sini ada 4 gitu. Kita jumlahkan semuanya. Dan kita bagi. Di sini saya hasilnya Nah, kita sudah dapat rata-rata dari average turnaround time-nya. Dan yang kedua, kita akan cari rata-rata dari waiting time.
Baik, di sini tadi average waiting time-nya di sini ada 0. Di sini ada 1. Di sini ada 8. Di sini ada 5. Terus kita bagi dengan 4. Tadi kan sudah saya jelaskan kenapa di sini 4, karena prosesnya ada 4. Kita jumlahkan, yang hasilnya 14, kita bagi dengan 4. Jadi hasilnya adalah 3,5. Jadi average dari turnaround time tadi hasilnya adalah rata-ratanya adalah 6,5 dan rata-rata dari average waiting time-nya adalah 3,5. Jadi kesimpulan dari first come first serve adalah FCFS adalah algoritma penjadwalan yang sederhana dan berguna pada beberapa jenis sistem batch processing di mana tidak diperlukan respon yang cepat. Namun, karena tidak mempertimbangkan durasi dan prioritas, algoritma ini tidak ideal untuk sistem operasi modern atau sistem interaktif yang membutuhkan efisien tinggi dan waktu respon yang cepat. Keterbatasan FCFS dalam mengatasi masalah konvoy efek dan waktu tunggu yang tinggi membuatnya lebih cocok untuk sistem yang tidak terlalu peka terhadap waktu dan tidak terlalu banyak melibatkan proses kecil yang cepat selesai. Baik, sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.